Mirda di sini dan juga kita sudah bersama dengan Dr. Andi Mariani, Dr. Nani, Kasih Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Kota Makassar. Baik, Dr. Nani ya, seperti kita ketahui untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah ini baru saja digelar ya, khususnya untuk PTM yang 100% ya. Ini untuk durasinya itu ditingkatkan ya dari 2 kali, kemudian seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dan sekarang ini sepertinya sudah setiap hari begitu. Nah, di sisi lain ini juga menjadi kekhawatiran orang tua ya, PTM 100% dilakukan, tapi kita tahu bahwa ada varian baru lagi Omikron ini yang tentunya patut diwaspadai. Nah, kira-kira seperti apa ini dari Dinas Kesehatan ya untuk bisa hal-hal apa yang dilakukan dari Dinas Kesehatan, Ibu? Ya, terima kasih. Jadi untuk menyikapi dilakukannya PTM 100%, kan sebelumnya pada saat awal sebelum 100% dulu kan kita sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya semua siswa didik yang akan masuk itu kita sudah harus mewajibkan untuk pemeriksaan rapid antigen. Kemudian dilanjutkan juga dengan kita melakukan screening genos untuk melihat apakah selama sebulan atau beberapa minggu mereka berinteraksi dengan teman-temannya, apakah di situ ada penularan setempat atau ada transmisi di situ atau tidak. Dan itu alhamdulillah setelah kita evaluasi ternyata dari hampir 2 bulanan kayaknya itu kita memulai sebelum 100% itu tidak ada kita temukan kasus baru untuk di kalangan sekolah. Dan itu berarti mungkin bisa menjadi tanda kutip lampu hijau untuk kita melaksanakan PTM 100%. Apalagi sekarang kita berada pada posisi di mana kasus kita sudah cukup melandai, meskipun ya itu tadi dibayang-bayangi oleh adanya Omikron. Ya, karena ya alhamdulillah kalau Makassar sekarang masih belum ada yang terkonfirmasi Omikron, karena memang pemeriksaannya juga belum ada di Makassar. Jadi kita masih mengirim ke pusat untuk pemeriksaan Omikron itu. Jadi memang jadi hampir sama dengan awal-awal Covid dulu. Dulu kita belum bisa periksa di Makassar, semua pasti dikirim. Jadi cukup lama untuk hasilnya, dan Omikron sekarang juga seperti itu juga. Tadi sempat diinformasikan oleh Pak Ansar ya, ada suspek ya sepertinya ya yang ditemukan di Takalar ya. Itu gimana? Baru tadi malam. Baru tadi malam. Ya, mungkin masih sementara dikirim. Kalau misalnya kan di sini sekarang kita yang suspek itu yang memang kita curigai itu memang semua hasilnya dikirim dan sudah hasilnya kembali itu tidak terkonfirmasi. Jadi kalau misalnya memang ada suspek ya mungkin kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana. Kalau secara spesifikasi Dokter Nani bisa sampaikan, uraikan ke smart listener. Ya, spesifikasi untuk ciri-cirinya sebetulnya Omikron. Kan namanya Omikron ini juga barang baru ya, diumumkannya nanti November 2021 kemarin. Jadi itu barangkali memang masih ada beberapa yang belum bisa disampaikan bahwa dia ini ciri-ciri pastinya. Yang jelas dia tidak beda jauh dengan varian Delta. Bahkan Delta sudah terkonfirmasi bahwa dia sebetulnya lebih mematikan dibanding Omikron. Cuman Omikron ini dia disampaikan di situ menurut literatur bahwa penularannya dia lebih cepat. Jadi mungkin dulu Delta nanti 3 hari ketemu atau terpapar bersosialisasi dengan orang yang positif baru kena. Mungkin Omikron jangan baru 1 hari sudah langsung bisa tertular. Seperti itu. Nah, adanya suspek 1 orang ya yang terkena Omikron itu sendiri. Ada upaya dari Dinas Kesehatan mungkin untuk mengantisipasi supaya tidak menyebar ke masyarakat luas lagi? Oh iya, sebetulnya untuk kami di Dinas Kesehatan antisipasinya bukan hanya pada Omikron saja. Kita menganggap semua diantisipasi secara umum karena semua varian apapun itu dari COVID itu kita harapkan dia tidak lagi menular secara masif ke masyarakat. Jadi pastinya kita terutama lebih menggalakkan lagi mungkin surveillance, kemudian terutama kembali ini jangan sampai masyarakat lengah. Karena sekarang kan kalau kita lihat itu pakai masker kayaknya ya mungkin udah 2 tahun ya kita pakai masker. Udah jenuh ya? Jenuh. Atau mungkin dipikirnya penularan sedikit kasusnya tidak ada, mungkin pikirnya tidak ada lagi corona, tapi yang itu dia yang kita harus tidak henti-henti menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan sampai kita terlena dengan landainya ini lalu tiba-tiba
langsung melonjak lagi karena Oke. kita tidak menggunakan Dokter Nani, prokes. ini untuk capaian vaksinasi untuk saat ini seperti apa? Khususnya untuk usia remaja, terus anak-anak ya. Apalagi ini baru-baru aja ya, ini mendapatkan surat apa ya dari pemerintah ya bahwa Iya. usia 6 sampai 11 tahun ini juga sudah mendapatkan vaksin begitu. Itu gimana progres ke depannya? Ya, Dokter? jadi mungkin sekalian tadi ditambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Anca ya. Jadi Ya. memang waktu awal itu kita beberapa kota saja yang boleh untuk anak. Tetapi setelah tanggal 14 Januari kalau tidak salah itu sudah disampaikan bahwa semua anak berapapun sasaran vaksinasi lansianya yang tervaksin dulu kan jadi parameter adalah harus lansianya di atas 60% baru boleh vaksin anaknya. Iya. Nah itu kan jadi rancu juga, masa lansianya divaksin, anak ini sudah menunggu mau sekali divaksin oleh orang tuanya tapi harus nunggu. Iya, jadinya tuh kayaknya hanya 2 hari. 2 hari kemudian itu semua sudah boleh, tapi kita masih menunggu logistik. Jadi sekarang itu kita sudah beberapa tempat sudah bisa melakukan vaksinasi anak, tapi memang masih belum keseluruhan. Jadi masih semacam kayak launching dulu. Nanti kita akan kerjasama lagi dengan Disdik bagaimana untuk anak, karena anak kan 6 sampai 11 tahun ini gampang disasar. Dia pasti ada di sekolah, enggak di mana-mana ya, kecuali yang memang yang anak tidak bersekolah ya Pak, itu mungkin lain lagi persoalan. Untuk vaksin dosis satunya itu apakah efektif juga untuk bisa untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh dari anak? Iya, pastinya memang Iya. kita masih tetap pakai double dosis. Jadi Iya. harus dosis 1 dan dosis 2. Karena yang sampai di kita memang untuk anak itu kita menggunakan vaksin Sinovac ya. Jadi dosis 1 dan dosis 2. Mungkin ada daerah juga yang dapatnya vaksin yang 1 dosis saja. Ada merek tertentu itu memang Oke. hanya 1 kali dosis. Tapi kalau kita pakai Sinovac berarti itu 2 dosis, dan harapannya kita jangan hanya dosis 1 saja. Itu kan sepertinya dia timpang ya. Kalau hanya 1 dosis saja, dosis 2-nya ndak tidak diberikan, itu berarti dosisnya hanya setengah. Jadi mungkin melindungi, tetapi melindunginya juga tidak maksimal. Oke. Baik, Pak Mirdan, ada yang ingin disampaikan ke Dokter Nani? Jadi ini Bu Dokter nih, di Makassar ini kita sudah rata-rata di atas 90% vaksin ya. Iya. Masih ada vaksin satu itu yang masih belum sampai di 90%. Tetapi kabar ya, info tentang new variants COVID yang baru ini, dia bisa menembus anak yang sudah vaksin, ya menembus. Tetapi walaupun dengan dia lebih ringan, nggak berat. Nah ini bagaimana kita bisa menghindari ini ya, sementara kita sudah semakin mencapai angka 100% nanti, dan tidak semua tenaga itu bisa memahami. Jadi mungkin nanti perlu kita kerjasama yang lebih intensif, mungkin puskesmas ya, dinas kesehatan puskesmas itu untuk bisa lebih aktif mensosialisasikan tentang virus ini, sehingga semua guru paham. Guru dan orang tua pastinya Pak. Dan itu satu aspek, Ibu Dokter. Yang kedua, persoalan yang real yang kita hadapi itu orang tua yang berkeras nggak mau divaksin anaknya, Itu gimana? maupun untuk dirinya. Iya, itu gimana Dok? Gimana itu, Dok? Silakan Dok. Nah itu dia Pak, memang. Jadi ya namanya orang juga kadang-kadang jadi ini yang sebetulnya cukup menarik. Kadang orang bilang kenapa saya dipaksa vaksin. Paksa vaksin, benar. Yang sekarang kita mau balik, kenapa kamu tidak mau vaksin? Kenapa harus dipaksa? Padahal vaksin itu harusnya adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Jadi akan beda kita punya dari sisi psikologis, barangkali saya yang nyari vaksin, saya yang butuh. Bukan orang mau vaksin yang mengejar-ngejar kita untuk bisa divaksin, karena Kita yang mencari. harusnya kita mencari. Masyarakat seperti itu Harus kan diubah. memang harus dirubah dan tidak semudah. Iya, dulu apa yang sempat kita ada bilang lakukan. kalau kita tidak divaksin, misalnya tidak boleh urus KTP, misalnya Iya, kan. iya, iya. Padahal ngapain? Maksudnya harusnya meskipun tidak mau urus KTP ya vaksin lah, karena kita menganggap itu adalah kebutuhan. Dan itu Bu Dokter lebih mudah rasanya kita melaksanakan vaksin daripada menghadapi karakter orang tua seperti itu. Bahkan ada yang mengancam, saya nggak, kalau gitu nggak usah saya sekolahkan anakku kalau harus vaksin. Oke. Ya, jadi itu banyak terjadi di berbagai pelosok. Itu salah satu kendala kita. Akhirnya dengan
kondisi real seperti itu ya tetap kita harus ada online, mungkin hanya beberapa persen aja. Karena nggak boleh juga kita paksa ya dengan adanya kondisi seperti itu. Ini yang harus kita kikis dan mungkin itu harus kerjasama antara dinas kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian teman yang paling dekat kan puskesmas, Iya, Pak, ya betul puskesmas, kemudian binmas, ya itu pelibatan TNI Polri sebagai ujung tombak sosialisasi ke masyarakat, Iya. gitu yang kita lakukan. Harapannya kita sih sebetulnya kita tidak perlu menggunakan cara-cara represif untuk Iya. orang datang divaksin, Iya. karena memang mereka menganggap itu sebagai ini hak saya loh, Iya. bukan kewajiban Bukan, saya. iya. Ini harusnya menjadi hak setiap warga negara dan pemerintah sebagai yang memberikan layanan kepada seluruh masyarakat harus melindungi masyarakat semuanya tanpa kecuali. Jadi dipersiapkan vaksin dan misalnya memang masyarakat menganggap itu adalah haknya, ya harusnya dia juga mencari, bukan dia yang dicari. Tadi bagus pernyataan statement Dr. Nani tadi bahwa vaksin itu adalah kebutuhan. Itu saya kira itu kunci tuh. Iya. Kalau Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Dia kebutuhan. Oke. Kalau dia kebutuhan maka dia nyari untuk vaksin. Oke, Dok, satu lagi nih. Jadi untuk PTM ya di tengah-tengah bayang Omikron ini juga menjawab kekhawatiran dari para orang tua nih. Ini apa yang harus dilakukan ke depannya nih? Iya, mungkin kita tinggal sebetulnya kan sudah jalan semua kita selama ini ya. Mungkin cuma harus lebih diperkuat lagi dan terutama kembali untuk jangan sampai lengah karena ya itu tadi pikirnya sudah tidak ada. Nanti jangan sampai gelombang ketiga lagi baru kita waspada. Padahal kita bisa tidak sampai ke gelombang ketiga. Biar sekarang kita landai saja terus. Ya mungkin ada 1, 2, 3 kasus ya enggak masalah. Tapi yang penting 1, 2, 3 kasus itu enggak menyebar lagi ke orang lain. Karena kan seperti itu kita sekarang sudah PPKM level 2, harapannya bisa level 1, kemudian bisa kita kembali normal, tapi yang penting masyarakat bisa disiplin dan terutama lagi itu menganggap ini bahwa ini corona masih ada, masih mengintai kita, jangan sampai kita lengah. Jadi cakupan vaksinasi juga ini harus diperluas gitu ya? Iya, kita mentargetkan sebetulnya bisa sampai 100% sampai di April kalau tidak salah ya. Jadi sekarang itu programnya Bapak Wali Kota juga mengharapkan agar semua semua RT RW bisa mendata lagi warganya yang memang belum melakukan vaksinasi. Itu sudah termasuk dengan anak-anak enggak ya, Bu? Anak-anak enggak, karena anak-anak itu tadinya kita kan punya jumlah penduduk 1,4 sekian, targetnya di awal itu 1,1 yang divaksin. Itu usia di atas 12 tahun. Yang 6 sampai 12 itu lain sendiri, dia 100.000 sekian sasarannya. Jadi itu tidak masuk di dalam yang vaksinasi yang sudah dihitung sebelumnya. Nah ini Ibu Dokter gini, ini kan di tempat saya ya, untuk mendeteksi anak ini sedang terpapar atau enggak ya, kami hanya menyiapkan tes suhu ya. Tes suhu itu kan umum ya. Iya. Ya umum, hanya mengetes suhu kalau dia lagi demam apa enggak ya. Nah tes yang untuk mengetahui bahwa anak ini sedang membawa virus itu kan harus melalui proses yang panjang. Nah apa yang harus kami lakukan untuk mengetahui bahwa anak ini sedang membawa virus yang baru ataukah virus yang lain? Kami hanya mengandalkan tes suhu badan itu. Iya. Apakah itu sudah cukup ya? Iya. Pak? Iya. Dan kalau peduli lindungi itu kan hanya mengetahui bahwa anak tersebut udah vaksin. Iya, apa yang harus dilakukan Ibu Dokter? Iya, jadi ceritanya vaksin itu tamengnya Pak. Tameng, kemudian si anaknya ini kalau misalnya memang ini karena suhu sebetulnya kita di awal itu kan semua wajib tes suhu. Iya. Setelah kesini orang positif tidak demam. Jadinya agak rancu juga kemarin sebetulnya yang tes suhu itu ya. Tapi namanya juga kita melakukan penapisan. Jadi kalau misalnya dengan tes suhu sudah ada yang memang demam, berarti kita sudah singkirkan. Nah yang masalah ini yang tidak demam. Nah yang tidak demam bagaimana cara melihatnya? Kita tidak bisa tahu Pak kalau tidak diperiksa.
bukan menganggap ya, lebih bagus kita menganggap orang lain ini berpotensi menularkan. Semua berpotensi tanpa kecuali. Mau dia sudah divaksin mau tidak. Okay. Kalau dia divaksin berarti kalau kena sudah punya tameng nanti gejalanya akan lebih ringan. Okay. Tetapi kalau kita menganggap orang lain siapapun itu bisa menularin ke saya, berarti pasti paling tidak kita akan melindungi pertama diri sendiri dulu. Pakai masker jangan dilepas. Itu orang sekarang kan kalau makan, padahal makan ngobrol ya sudah. Nah, itu sebetulnya yang masih apa namanya? Masih kita lengah bisa kecolongan di situ sebetulnya. Oke. Jadi sekali lagi ya untuk PTM terbatas utamanya ini untuk kategori 100% ini tetap bisa dilakukan ya. Bisa. Dok ya. Tapi tetap dengan prokes yang ketat ya. Prokes dan mungkin titip untuk dinas Diknas karena jangan sampai pengawasannya hanya di sekolah saja. Biasanya anak kalau saya lihat pulang sekolah sudah pakai masker. Padahal itu mungkin boleh diingatkan kembali pada saat mau pulang bahwa jangan sampai hanya pakai masker di sekolah, lepas sekolah tidak pakai masker lagi. Tidak lagi. Iya. Oke. Terus itu Dok, perokok itu rentan nggak tuh menularkan ke orang lain? Apanya Pak? Perokok yang menularkan apanya Pak? Menularkan virus Virusnya. orang lain. Oh iya, pasti. Rentan. Ya. Merokok kan dia nomor 1, dia tidak mungkin pakai masker. Itu ya. Oke. Itu menjadi masukan juga ya. Iya betul. Oke. Betul. Baik. Sayang kita terbatas dengan waktu Dok, Pak Mirdan yang hari ini, dan mungkin yang bisa disampaikan Pak Mirdan dan Dr. Nani. Ya, saya kira closing statement saya itu di tengah wabah COVID Omicron yang baru ini ya, new variants ini, yang pertama tetap melaksanakan secara ketat prokes, pakai masker, jaga jarak, berkerumun dihindari, kemudian berkumpul dalam ruangan dalam jangka yang berlama-lama juga dihindari, kemudian makan bersama-sama kita hindari dalam jangka waktu yang lama, kemudian terutama itu adalah tetap waspada dan siapapun punya potensi untuk membawa varian itu. Saya kira itu. Baik. Dr. Nani? Ya, jadi kalau untuk dari Dinas Kesehatan mungkin seperti tadi sudah saya nambahkan yang dari Pak dari Disdik ya. Jadi untuk kami di Dinas Kesehatan sebetulnya mungkin boleh menitip untuk masyarakat bahwa ini virus masih ada. Jangan sampai kita lengah, kita kecolongan karena kalau misalnya terjadi penularan virus kembali kemudian terjadi orang-orang yang dirawat lagi di rumah sakit. Sekarang kita sudah aman, rumah sakit kita sekarang aman, tidak ada yang dirawat. Kalau misalnya kita menyayangi, kita punya harapannya bisa melakukan hidup yang normal lagi, kita harus memeranginya sejak saat ini. Dan mulailah pada diri sendiri, kita harus selalu pakai masker, jaga jarak, physical distancing, dan terutama bagi ada yang masih belum vaksinasi di sekitar kita, silahkan diarahkan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Itu bisa dilaksanakan vaksinasinya kapanpun. Di puskesmas. Di puskesmas semua. Iya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Nani, Iya, Pak Mirdan terima untuk kasih. waktunya hari ini sudah kami ajak berbincang-bincang di program kami Makassar Insight. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Mirdan, Pak Ansaryadi tadi juga seorang epidemiolog, kemudian Ibu Dr. Nani dari Dinas Kesehatan Makassar, semuanya bisa menjadi pengingat buat kita semuanya bahwa vaksin itu adalah kewajiban. Ya. Kebutuhan. Bukan kewajiban. Oke. Baik. Baik. Ya. Baik, dan untuk rekaman perbincangan ini sekali lagi Anda juga bisa mendengarkannya di channel YouTube Smart FM Makassar. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, kami tunggu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Mirdan ya. Makasih. Dr. Nani terima kasih. Salam buat dokter. Ibu Baik. Dan baik, dan Smart Users dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Ranti pamit. Ada rekan Emil Faris juga, kami pamit. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.